Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadi Setiawan dari program studi teknik otomotif akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Jihad. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok dalam menyiarkan agama Islam. Jadi seluruh kegiatan untuk menegakkan agama Allah bisa disebut dengan jihad. Jihad tidak sama dengan perang, karena kebanyakan dari kita menganggap jihad hanyalah perang. Landasan berjihad ada dari Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 6, Al-Hajj ayat 78, dan Al-Baqarah ayat 218. Di dalam hadis pun juga dicantumkan tentang jihad, ada di hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Serta dalam fikih pun ulama menyebutkan bahwa jihad memiliki hukum fardu kifayah atau fardu ain, yang artinya wajib untuk kita lakukan. Macam-macam jihad ada dua, yaitu yang pertama jihad universal dan kedua jihad kontekstual. Jihad universal seperti yang dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 110, yang intinya adalah semua kegiatan dalam menegakkan agama bisa disebut dengan jihad. Dalam kontekstual ada tiga, yaitu pertama berjuang melawan musuh yang kelihatan seperti dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 52, berjuang melawan setan seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 64, dan berjuang melawan hawa nafsu seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 15-16. Radikalisme umat beragama. Radikalisme bisa diartikan sebagai pembaruan atau perubahan sosial politik yang drastis. Jadi radikalisme ini berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau suatu fundamental. Radikalisme bukan ciri ajaran Islam, karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bil-hikmah, bijaksana, tidak ekstrim, tidak harus merubah drastis, dan tutur kata yang santun dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling hormat menghormati. Jadi tidak memaksa seperti radikalisme. Latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang bersifat umum adalah adanya bahwa di lingkungan umat beragama apapun jenis agamanya selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas militan, ekstrim, dan radikal. Dalam latar belakang yang bersifat khusus seperti kurangnya pemahaman agama, menganggap agamanya paling benar, penindasan, ketidakadilan, tekanan hidup, dan lain-lain. Bentuk radikalisme seperti kekerasan, adanya terorisme, dan aksi perlawanan seperti demo atau pemberontakan. Dampaknya adalah adanya kerugian harta, adanya korban, bahkan sampai meninggal, dan juga keresahan warga. Upaya menanggulangi. Yang pertama, merubah pandangan dunia terhadap Islam, menghilangkan kesenjangan sosial, memperdalam pemahaman agama, memodernisasi kehidupan dengan selektif dengan cara mengambil sisi positif dan menghindari sisi negatif, lalu menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan. Muslim moderat. Moderat artinya adalah mengambil jalan tengah. Jadi muslim moderat bisa dikatakan sebagai seorang muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah atau moderat. Radikalisme ini bukan bersumber dari budaya asli Indonesia, karena dasarnya rakyat Indonesia adalah komunitas yang moderat. Jadi radikalisme ini karena pengaruh-pengaruh asing yang ada di luar agar Islam yang ada di Indonesia ini menjadi rusak, karena Indonesia adalah merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.